Seorang gadis cantik yang berusia 17 tahun masuk ke dalam jebakan kejam kakak iparnya. Dan kasus ini terjadi di kota itu, wilayah metropolitana Sorocaba, State São Paulo di negara Brazil. Gadis muda yang bernama Isabella Ferreira Leite, dia adalah anak sulung dari pasangan Christina dan Alessandre. Isabella memiliki dua kakak perempuan, yang pertama dia bernama Carolina dan kakak keduanya bernama Gabriela. Keluarga ini tinggal di Jalan Potiguara di kota itu. Isabella dikenal sebagai anak yang ceria namun pendiam. Tidak saya temukan tentang latar belakang keluarga Isabella sebelum kejadian pada tanggal 13 Mei pada tahun 2017 lalu. Yang dimana pada hari Sabtu, Isabella menerima SMS dari WhatsApp yang dikirim oleh kakaknya Gabriela. Dalam SMS itu, Gabriela meminta kepada Isabella untuk mengantarkan baju ke jalan di dekat mereka tinggal. Menurut Isabella, saat dia menerima SMS dari Gabriela, dia merasa aneh dengan apa yang dia minta. Karena tidak biasanya dia meminta hal seperti itu. Isabella untuk memastikan jika kakaknya benar-benar membutuhkan baju tersebut, dia meminta kepada kakaknya untuk mengirimkan pesan suara. Namun jawaban kakaknya masih lewat teks SMS di WhatsApp jika dia saat itu tidak bisa memberikan pesan suara. Isabella pun mengatakan kejanggalan SMS yang dia terima dari kakaknya kepada teman-teman dekatnya. Akhirnya Isabella menolak untuk membawakan baju permintaan kakaknya karena tempat yang dimaksud itu tempat yang tidak ada penerangan dan hari saat itu sudah malam. Gabriela dalam SMS itu terus meminta agar Isabella membawakan bajunya karena dia sangat membutuhkan baju tersebut. Isabella kali ini percaya jika kakaknya memang sedang membutuhkan baju tersebut. Lalu Isabella keluar rumah pada pukul 6.45 sore. Keluarganya menanti kepulangan Isabella dan mereka juga berusaha untuk menghubungi handphonenya. Namun handphone Isabella sepertinya telah dimatikan. Karena Isabella tidak memiliki kebiasaan jauh dari keluarga dan juga tidak merespon panggilan atau tidak memberi kabar kemana dia pergi dan dengan siapa, semua itu sudah membuat keluarga Isabella sangat mengkhawatirkan keadaannya. Semalaman keluarga Isabella menantinya pulang, namun dia tidak datang juga. Maka mereka memutuskan untuk melaporkan ke kantor polisi. Sebelum petugas melakukan pencarian, keluarga, teman, dan kerabat telah menelusuri area padang rumput dan pinggiran kota, juga mencari informasi kepada orang-orang yang mengenal Isabella. Namun semua itu tidak menunjukkan di mana Isabella berada. Petugas polisi mendapat informasi dari warga setempat jika dia melihat karakter gadis muda dimasukkan secara paksa ke dalam mobil yang berjenis Ford yang berwarna putih. Penyelidik kemudian memeriksa sebagian CCTV yang berada di area tersebut. Dan ternyata benar, Isabella berjalan menuju ke arah mobil Fox putih yang sedang berhenti di pinggir jalan. Namun menurut keluarga Isabella, kenapa dia menuju ke mobil tersebut? Karena mobil itu milik pacar Gabriela. Dan pria itu bernama João Filipe yang saat itu dia berusia 20 tahun. Menurut keluarga Isabella, João dan Gabriela telah berpacaran selama 5 tahun. Dan Gabriela lebih banyak tinggal di rumah João daripada di rumah orang tuanya. Maka itu Isabella mengantarkan baju permintaan Gabriela saat dia membutuhkannya ke jalan di mana mobil João berhenti. Polisi setelah menerima laporan dari para saksi dan keluarga Isabella, penyelidik langsung mendatangi rumah João untuk menanyakan apakah dia tahu atau melihat kemana Isabella pergi.
Pada tanggal 14 pagi, polisi mendatangi rumah Juau dan polisi meminta kepadanya untuk ikut ke kantor polisi. Di ruang interogasi, Juau terlihat sangat marah dan kesal sekali. Setelah didesak oleh para penyelidik, dia akhirnya menceritakan hal yang tidak akan pernah dibayangkan oleh keluarga besar Isabella. Juau mengatakan jika pada tanggal 13 dia mengambil handphone Gabriela dan mengirimkan pesan kepada Isabella untuk membawakan baju ke tempat dia berhenti. Dia membujuk Isabella hingga akhirnya Isabella mau mengantarkan baju yang dia minta. Setelah Isabella berjalan menuju mobilnya, Isabella mengira bahwa di dalam mobil tersebut ada Gabriela. Namun karena mobil kaca yang gelap, maka dia tidak tahu siapa saja yang ada di dalam mobil tersebut. Isabella membuka pintu mobil dan ketika dia masuk ternyata di dalam mobil itu hanya Juau sendirian. Dan Juau langsung menyergapnya karena dia akan melakukan pemerkosaan. Tetapi Isabella mampu melawannya dan karena itu dia tidak berhasil melakukan apa yang dia inginkan. Juau saat itu hilang kendali hingga mencekik leher Isabella hingga dia tewas di dalam mobil. Masih dalam keadaan kesal dan marah karena ditolak oleh Isabella, dia pun langsung menyetir mobilnya ke arah jembatan yang bernama Ponte Nova. Jembatan itu terletak di Sungai Tiaci dan di sana Juau melemparkan tubuh Isabella ke sungai. Setelah dia lemparkan tubuh Isabella, Juau pergi ke tempat kerja Gabriela di sebuah supermarket untuk menjemputnya. Sesampainya di rumah, Gabriela mendapat kabar jika Isabella belum pulang, maka dia pun ikut mencari dalam pencarian Isabella. Juau saat pencarian juga ikut dalam kelompok pencarian. Menurut pengakuan Juau, dia memiliki perasaan kepada adik iparnya ini sudah lebih dari setahun yang lalu. Walaupun Juau tahu jika cintanya kepada Isabella tidak mungkin akan diterima, namun dia selalu berharap untuk mengungkapkan perasaannya. Gabriela dan keluarga Isabella tidak pernah membayangkan jika Juau mampu melakukan hal sekeji itu kepada Isabella. Bahkan menurut orang yang mengenal Juau dan Gabriela, mereka adalah pasangan yang harmonis. Gabriela juga mengatakan jika Juau adalah pasangan yang baik. Menurut Gabriela, kenapa handphonenya bisa dipegang oleh Juau? Karena mereka tidak memiliki handphone masing-masing dan mereka hanya memiliki satu handphone yang digunakan secara bergantian. Dan masalah SMS, Gabriela tidak tahu apa yang ada di dalam SMS itu karena bukan dia yang menulis dan juga bukan dia yang mengirim. Pihak forensik yang memeriksa mobil Juau, mereka menemukan darah di beberapa spot mobilnya, dari pintu, bangku penumpang, juga di ban mobilnya. Namun ketika Gabriela dimintai keterangan, dia mengatakan jika dia tidak tahu jika mobil itu ada bekas darah adiknya. Gabriela setelah memberikan keterangannya di kantor polisi, dia pun kembali pulang ke rumah keluarganya. Sedang Juau setelah pengakuannya dan bukti yang ada di dalam mobil tersebut, dia langsung ditahan. Polisi dan warga yang turun dalam pencarian tubuh Isabella menelusuri sungai hingga sepanjang 45 km dan pencarian itu dilakukan selama beberapa hari. Namun selama pencarian mereka tidak menemukan tanda apapun dari Isabella. Bahkan mereka mengira jika tubuh Isabella tidak dibuang di sana. Atau kemungkinan tubuh Isabella tersangkut di dasar sungai dengan bebatuan. Karena hari itu air sedang meluap dan mengalir sangat deras. Isabella dinyatakan hilang pada tanggal 13 Mei dan pada tanggal 19 Mei, sepasang suami istri yang berjalan di pinggir sungai setelah hujan yang sangat deras, mereka melihat tubuh manusia mengapung di aliran sungai tersebut. Mereka langsung menghubungi polisi dan mereka langsung mengambil tubuh yang berjenis kelamin perempuan. Wilayah penemuan tubuh tersebut bernama Parque das Lavras.
di kota Salto yang berjarak 6 km dari jembatan di mana Juau membuang tubuh Isabella. Tubuh korban sangat sulit untuk diidentifikasi karena sebagian tubuhnya telah hancur. Dan di ruang mayat, keluarga Isabella menyatakan jika itu benar tubuh Isabella, karena terlihat dari baju yang dia pakai. Dan pada tanggal 20 Mei, tubuh Gabriela Ferreira dimakamkan di pemakaman lokal. Menurut warga, kemungkinan Juau tidak melakukan semua itu sendirian, karena jarak antara Isabella keluar rumah dan Juau menjemput Gabriela sangat cepat sekali. Namun polisi belum sempat menanyakan hal tersebut kepada Juau karena pada saat Juau masih ditahan di kantor polisi yang rencananya dia akan dikirim ke penjara publik, dia ditemukan di dalam sel tahanan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Bagaimana cara dia mengakhiri hidupnya, polisi tidak menginformasikan kepada publik. Jasad Juau juga langsung diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Sebelum kematian Juau, dia telah didakwa dengan percobaan pemerkosaan dan pembunuhan tingkat pertama. Kemungkinan Juau tahu jika kasus kriminalnya tersebut akan berakibat sangat buruk di kehidupan penjaranya. Maka dia memilih untuk mengambil jalan singkat untuk meninggalkan dunia ini. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.